Bab 931, Menciptakan Dunia. Saiyan, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Serahkan tubuhmu padaku. Raja asli tidak berkata apa-apa lagi setelah melihat Siaya. Dia tahu bahwa jika alam waktu benar-benar bermaksud melanggar aturan untuk tidak mengganggu dunia fana, maka waktunya hampir habis. Ia harus bertindak cepat dan segera merebut tubuh Siaya. Dalam benak Raja asli, bagaimana mungkin seseorang di alam ilahi tingkat kelima, yang berasal dari generasi baru, bisa dibandingkan dengan dirinya sendiri. Meskipun saat ini dia terluka parah, dia pernah menjadi raja. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai dewa tertinggi semu. Seberapa sulitkah mengambil alih tubuh dewa Super Saiyan? Namun, Raja asli tidak mengetahui bahwa rencananya yang rumit, karena pemikirannya yang rumit, akan menjadi bumerang baginya dan membahayakan nyawanya. Setiap rencananya berada di tangan Siaya. Atau mungkin, Siaya sengaja mengeluarkan auranya begitu mencolok, berharap Raja asli muncul lebih cepat. Anda harus tahu bahwa siapapun yang mencapai tingkat alam ilahi dapat sepenuhnya menyembunyikan auranya, dan mereka tidak dapat dideteksi kecuali lawannya memiliki kekuatan Raja Waktu atau Raja Alam Semesta atau menguasai hukum tertentu. Siaya sengaja memancarkan auranya untuk memancing Raja asli. Jika Raja asli tetap tenang, tidak akan sulit baginya untuk memahami skema ini. Namun, masalahnya adalah Raja asli saat ini tidak lagi tenang. Dia sebelumnya telah melarikan diri dari saingan lamanya, Dewa Naga Zalama, dalam kekalahan, dan dia sudah lama kehilangan kesabaran. Setelah menyadari bahwa alam waktu mungkin ikut campur, situasinya menjadi sangat mengerikan baginya, dan tindakan sembrono ini adalah upaya putus asa. Raja asli, kamu berani menunjukkan dirimu, kata Siaya dingin, melihat bola darah yang terbungkus kabut merah tidak jauh dari situ. Hehe, Raja asli tertawa bangga, melihat ekspresi kaget di wajah lawannya. Dia sudah membayangkan dirinya sendiri setelah mendapatkan tubuh orang lain. Pada saat itu, apakah itu Zalama, Raja Waktu, atau Raja Alam Semesta, mereka tidak akan bisa mengabaikan keberadaannya. Memikirkan hal ini, Raja asli tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba, seluruh bola berwarna merah darah meledak di kehampaan, dan kabut merah menyebar ke segala arah. Setelah mengeluarkan suara mendesis seperti air mendidih, wujud asli Raja asli akhirnya muncul. Dibandingkan dengan kemunculannya sebelumnya saat muncul di Universe 5, yang sekarang adalah wujud aslinya. Dia adalah pria yang kuat dan sangat tampan. Namun, yang memberikan perasaan menakutkan adalah tubuhnya terjalin dengan aura darah yang berputar-putar, tampak semi-transparan, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah tua yang aneh. Dengan suara desir seperti ular air yang menerjang, sambaran petir merah menghambur ke arah Siaya. Melihat lawan menerjang ke arahnya, wajah Siaya berubah drastis. Dia mengangkat tangannya dan terus melancarkan serangan, tapi tampaknya serangan Siaya tidak berpengaruh pada Raja asli. Raja asli tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba muncul di depan Siaya. Seringai serakah dan gila muncul di wajah Raja asli, seolah rencananya akan berhasil. Ledakan, bentuk spiritual yang kuat meledak dan langsung mengalir ke dahi Siaya. Serangan ini sangat mirip dengan teknik perubahan tubuh Kapten Ginyu. Saat lampu listrik mendekati dahinya, pada saat itu, senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Siaya. Tanpa mengelak atau menghindar, dia membiarkan wujud spiritual Raja asli memasuki otaknya sendiri. Sedikit keraguan melintas di benak Raja asli, tetapi pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain menindaklanjutinya. Dengan suara swoosh, seluruh wujud spiritual Raja asli memasuki tubuh Siaya. Hahaha, tubuhmu adalah milikku, tawa gila Raja asli bergema di benaknya. Tidak, kamu salah. Harus dikatakan bahwa kekuatan dan wilayahmu adalah milikku sekarang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Siaya, dan roh Raja asli bergetar. Kemudian, sosok Siaya muncul dalam kesadarannya, disusul dengan jeritan tragis yang bergema di dalam tubuh Siaya. Tidak, apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa melahap jiwamu? Suara itu bergetar karena panik dan tidak percaya. Siaya menutup matanya. Menurutmu mengapa aku melepaskan auraku untuk menutupi sebagian besar alam semesta 5? Apa menurutmu itu karena aku punya terlalu banyak kekuatan? Apa? Raja asli tertegun sejenak, tetapi tak lama kemudian perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Siaya dengan dingin tersenyum, dan bentuk spiritual dalam pikirannya menatap Raja asli. Aku melakukannya untuk memancingmu keluar, kata Siaya, dan begitu dia berbicara, sepertinya itu memicu sesuatu. Di ruang spiritual yang suram, 3 lampu yang menyilaukan dan berwarna-warni tiba-tiba berkedip. Mengaum, dengan auman naga yang bergema, ruang spiritual langsung menjadi cerah dan berwarna-warni. Kemudian, 2 energi melonjak ke udara, satu dari atas dan satu lagi dari bawah, muncul di kedua ujung ruang spiritual, menggemakan auman naga sebelumnya. Dewa Naga, Raja Waktu, Raja Alam Semesta. Suara Raja asli bergetar ketika dia melihat sosok yang muncul di hadapannya dengan rasa tidak percaya. Saat ini, dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Time Realm memindai keberadaannya dan dia berhasil mengambil alih tubuh Dewa Super Saiyan, ini semua salah. Bahkan, Siaya, yang ingin dimilikinya mungkin saja palsu. Raja Waktu, Raja Alam Semesta, dan Dewa Naga, ketiga individu ini semuanya terlibat dalam rencana untuk menyudutkannya. Kapan saya menjadi begitu penting sehingga ketiga makhluk ilahi harus bersekongkol melawan saya bersama-sama? Pikiran Raja asli bergetar hebat, merasakan campuran antara kesedihan dan ketidakberdayaan.
Tiba-tiba, seluruh sikapnya berubah menjadi garang. Siaya, kamu bisa mulai sekarang, Time King mengangguk ke arah Siaya. Sementara itu, di dunia makrokosmik luar, tubuh Siaya hancur, dan Siaya yang asli dilepaskan dari keadaan tersembunyinya. Matanya terpejam, alisnya berkerut. Bersamaan dengan itu, di langit berbintang yang luas, 3 celah besar tiba-tiba muncul, dan 3 pusaran raksasa muncul secara bersamaan. Kemudian, 3 lengan besar terentang dari pusaran itu. Ketiga lengan besar itu menunjuk ke arah lokasi Siaya di udara, meluncurkan kekuatan ruang waktu, kekuatan keteraturan, dan kekuatan keajaiban secara bersamaan. Cahaya yang menyilaukan langsung menerangi seluruh langit berbintang, dan bola daging raja asli yang terfragmentasi yang meledak di kehampaan dipengaruhi oleh hukum dan berkumpul bersama. Pada saat ini, bola ungu tiba-tiba terbang keluar dari dada Siaya. Bola itu bergetar pada bola daging raja asli, seperti binatang buas yang melihat mangsanya, dan langsung menjadi bersemangat. Bola ungu itu bersinar dengan kilat dan langsung menelan dagingnya. Berdengung. Setelah melahap bola daging raja asli, dunia, domain, ungu menerima pengisian energi dalam jumlah besar dan mulai berputar dengan cepat. Dengan setiap revolusi, volume bola bertambah. Tanpa disadari, itu telah berkembang beberapa kali lipat. Ledakan. Guntur kuno bergema di dalam dunia, domain. Raungan gemuruh bergema sepanjang zaman kuno dan modern, menandai langkah pertama evolusi hukum. Selanjutnya, dunia, domain, secara resmi memulai evolusinya menuju dunia nyata. Kekuatan dunia, yang terus-menerus memberinya nutrisi, membuatnya tumbuh lebih kuat. Tubuh Raja asli hanya mengandung esensi, bahkan termasuk energi Raja Putih dan Raja Timur era sebelumnya. Dibandingkan dengan itu, Zeno di era ini pun lebih rendah. Hanya dalam beberapa detik, energi ini mencapai apa yang membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi Siaya untuk terakumulasi. Di dunia spiritual, Siaya dan Raja asli saling menatap dari jauh. Pada saat ini, Raja asli memasang ekspresi kalah, tanpa sikap mengesankan sebelumnya. Dia tahu dia sudah selesai. Menghadapi Time King dan yang lainnya, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Aku tersesat. Setelah bertahun-tahun membuat rencana, semuanya tidak ada artinya. Zalama, kamu menang. Suara Raja asli dipenuhi dengan rasa dingin saat dia menatap Siaya dalam-dalam. Semua yang dia miliki diberikan kepada orang sebelum dia. Dia menyalahkan kemalangannya sendiri karena tidak ada orang yang membantunya. Dia tidak mau. Setelah bertahun-tahun merencanakan dan berusaha keras, tidakkah masih ada secercah harapan? Siaya memandang Raja asli dan menghela nafas pelan, tapi dia tidak bersimpati padanya. Seseorang harus bertanggung jawab dan membayar harga atas tindakannya. Benar atau salah, hasilnya sudah ditentukan pada saat pengambilan keputusan. Dengan sebuah pemikiran, sosok halus Time King dan yang lainnya berubah menjadi rantai dewa hitam pekat di dunia spiritual. Rantai itu memancarkan aura dingin saat melintasi dunia spiritual, mengeluarkan suara dering samar saat saling bersilangan, mengikat dengan kuat roh Raja asli. Sekarang, mari kita hapus roh Raja asli dan serap wilayahnya serta yang lainnya. Dalam ruang spiritual, waktu telah kehilangan maknanya. Rasanya seperti sekejap dan selamanya pada saat bersamaan. Siaya duduk bersila di alam spiritual saat kehendak Raja asli berangsur-angsur memudar, dan seluruh ruang spiritual menjadi cerah dan penuh warna. Akhirnya, roh Siaya berdiri, membuka matanya, dan cahaya ilahi muncul dari pupil emasnya. Cahaya yang menakjubkan menerobos penghalang roh dengan ledakan yang menggema. Pada saat itu, Rana Siaya melonjak dengan cepat, hampir mencapai level alam Raja Ilahi Semu, seperti milik Zeno. Sambil berpikir, dia mengembalikan kesadarannya ke tubuhnya, Siaya berdiri tegak dengan aura agung yang terpancar dari sosok tegaknya. Pada saat ini, dia melihat ke arah dunia, domain, di hadapannya. Tidak, sekarang ini seharusnya disebut, embrio dunia. Embrio dunia, bergetar saat ia mengembang dan menyusut, hingga mencapai ukuran sebuah planet. Ketika Siaya melihatnya, embrio dunia, mengeluarkan senandung gembira. Karena, embrio dunia, itu sendiri diciptakan oleh Siaya, dengan sekali pandang, dia sudah mengetahui keadaan dunia kecil di dalamnya. Bagian dalam dunia telah berevolusi dan bahkan mengandung zat-zat yang kacau. Lusinan undang-undang ungu itu mendekati kematangan. Jadi, dengan beberapa persiapan, akan mungkin untuk menciptakan langit dan bumi. Cahaya berkilau bersinar di mata Siaya saat dia berpikir untuk menciptakan langit dan bumi. Dia tidak pernah menyangka akan melakukan hal sebesar itu. Meskipun dia memanipulasi embrio dunia untuk menciptakan langit dan bumi, sifatnya serupa. Tapi jangan terburu-buru. Aku masih kekurangan sedikit. Siaya tahu bahwa dia masih kekurangan sesuatu. Ketika dia pertama kali menyebut kekuatan bibrida di dalam tubuhnya sebagai kekuatan dunia, meskipun nama itu mungkin terdengar sombong, itu bukan tanpa alasan. Kekuatan bibrida bermula dari kekuatan ruang waktu, kekuatan keteraturan, dan kekuatan keajaiban. Selama evolusinya, kekuatan ruang waktu memperluas ukuran ruang, kekuatan keteraturan menstabilkan struktur ruang, dan kekuatan keajaiban bertindak sebagai kekuatan pengikat, memungkinkan pertumbuhan tanpa akhir dan potensi terjadinya apapun. Ketika domain berubah menjadi dunia, kekuatan keajaiban akan mewakili peluang kehidupan.
Aspek kehidupan diwujudkan dalam pembedaan hidup dan mati dari hukum ruang dan waktu, sedangkan aspek air mewakili vitalitas dalam pembedaan bumi, api, angin, dan air dari hukum pesanan. Kedua aspek tersebut saling menegaskan hakikat kehidupan. Jika kita menggambarkan kekuatan dunia sebagai sebuah wadah dan seperangkat hukum, maka ia masih kekurangan apa yang seharusnya ditampung oleh wadah tersebut dan apa yang harus diatur dan diwujudkan oleh hukum tersebut. Tubuh Siaya mengandung dua jenis kekuatan utama, kekuatan ilahi Dewa Super Saiyan dan kekuatan Bibrida yang berasal dari ruang waktu dan energi lainnya. Di masa lalu, kekuatan ilahi Dewa Super Saiyan selalu ditekan oleh kekuatan ruang waktu, kekuatan keteraturan, dan kekuatan keajaiban dan belum mewujudkan aura yang tepat. Hanya ketika kekuatan Bibrida berubah menjadi kekuatan dunia barulah kekuatan Dewa Super Saiyan akhirnya dilepaskan. Sekarang, jika dia ingin mengembangkan kekuatan dunia menjadi hukum dunia, itu tidaklah sulit. Namun jika dia ingin membuat hukum-hukum dunia ini bekerja untuknya, memberinya tujuan, dan meminta pertanggungjawaban mereka atas pekerjaan mereka, kekuatan Dewa Super Saiyan memang sangat penting. Menjadi Dewa Super Saiyan, hanya ketika kekuatan Dewa Super Saiyan dimanfaatkan sepenuhnya barulah dia dapat mencapai transendensi sejati. Saat Siaya menggumamkan kata-kata ini pelan-pelan, auranya melonjak ke puncaknya. Matanya memancarkan cahaya yang bersinar, seolah-olah pada saat itu juga, dia telah memperoleh wawasan tentang kedalaman dunia. Bab 932, Dunia Ilahi. Saat ini, Siaya telah melakukan semua persiapan. Dia memusatkan seluruh pikirannya pada tubuhnya, lalu berdiri di udara. Tubuhnya bergetar ringan, dan dengan dia sebagai pusatnya, aura yang luas dan agung menyebar dengan momentum yang besar. Pada saat ini, bahkan seluruh multiverse dapat merasakan kekuatan Siaya. Ledakan dahsyat bergema saat ledakan kekuatan meletus, mengguncang seluruh dunia. Energi tak kasat mata terus berkumpul, menyerupai corong terbalik. Di tengahnya, warna ungu pekat muncul, dengan percikan listrik putih yang berkedip-kedip. Siaya berdiri di tengah corong terbalik, matanya berkedip-kedip. Dengan tekad bulat, dia mendorong energi di sekitarnya dan rambut merahnya berkibar, setiap helainya bersinar dengan kilau cemerlang seperti kristal. Alam Dewa Penghancur, Dunia Suci Kai, Alam Semesta 5, di bawah pengaruh pancaran energi Siaya, setiap dimensi besar bergetar, seolah-olah menyaksikan kelahiran Dewa tertinggi. Semua dimensi yang dapat dijangkau berseru, dan kabut emas perlahan-lahan menyelimuti kehampaan. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan Siaya? Wow, kekuatan ilahi ini telah melampaui kekuatan imam besar. Di alam dewa kehancuran yang jauh, Virus dan yang lainnya memasang ekspresi terkejut, seolah menyaksikan sesuatu yang tak terbayangkan. Ya, itu memang Ki Siaya. Pada saat yang sama, di alam semesta 1, alam semesta 2, alam semesta 3. Semua ahli tingkat puncak secara bersamaan terbangun dari pelatihan mereka. Bowman, Klein, Jiren, semua ahli ini mengangkat kepala, menatap kehampaan. Mereka menyaksikan aura ilahi yang meresap yang sepertinya turun setiap saat, wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Mungkinkah ini terobosan ke alam ilahi tingkat kelima? Wajah Bowman menunjukkan keheranan. Dia tidak tahu bahwa Siaya telah mencapai alam ilahi tingkat kelima. Dia pikir seseorang sedang bersiap untuk menerobos. Keributan itu terlalu mencengangkan, membuatnya merasakan rasa hormat terhadap alam ilahi tingkat kelima. Tunggu, apakah ini aura Siaya? Mata Bowman tiba-tiba membelalak. Tidak, ini bukan alam ilahi tingkat kelima. Malaikat di dekatnya menggelengkan kepalanya keheranan. Sebagai utusan alam malaikat, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui batas alam ilahi tingkat kelima? Gelombang aura dewa saat ini jelas melebihi batas itu. Ini jelas bukan aura yang dimiliki seseorang ketika menembus alam ilahi tingkat kelima. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Para malaikat dari berbagai alam semesta menunjukkan ekspresi takjub. Ahli lain di alam semesta mungkin tidak menyadarinya, namun para malaikat ini memiliki pemahaman yang mendalam. Situasi saat ini jelas menunjukkan bahwa ahli tingkat puncak dari alam ilahi tingkat kelima sedang menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Planet Hongshan, Kusu memegang tongkat kerajaan dengan penuh semangat di wajahnya. Wajah mudanya memerah karena kegembiraan. Mei Fei, Siaya sama sungguh luar biasa. Dia akan mencapai kekuatan Zeno sama. Mei Fei awalnya terpana dengan kata-katanya, tapi kemudian dia dengan bangga mengangkat kepalanya, dan matanya yang seperti permata berbinar dengan pancaran arogansi. Tentu saja, ayah adalah yang terkuat. Menurutku orang seperti Zeno masih inferior. Mungkin dia bisa langsung mencapai level Universe King dan lainnya. Raja alam semesta, mata Kusu membelalak, bergumam penuh semangat. Terlepas dari reaksi orang lain di multiverse, Siaya tetap fokus, mempersiapkan momen paling penting untuk membangun momentum. Pada saat ini, aura Dewa Emas telah berkumpul di corong terbalik berwarna ungu yang sangat besar. Percikan listrik di sekitarnya semakin kuat, bergerak saat saling terkait, sekarang berwarna putih cerah. Cahaya redup muncul di matanya, dan Siaya tiba-tiba bergerak. Aura yang mengesankan meletus, menghempaskan segala sesuatu di sekitarnya. Kemudian, cahaya merah keluar dari tubuhnya, melayang di depannya. Dengan telapak tangannya menghadap ke depan, cahaya merah tua itu melaju dan membentang seperti pita memanjang, menyeret cahaya pelangi yang panjang saat melingkari tubuh Siaya. Ledakan, cahaya merah tua menyatu dengan aura Dewa Emas, langsung menembus kehampaan seperti pedang tajam. Fragmen energi tersebar, dan lingkungan sekitarnya mendidih seperti sepanci air mendidih.
Campuran zat-zat kosong di sekitarnya tiba-tiba tersebar, dan di dalam asap tipis seperti selubung, ruang hampa yang aneh muncul. Dalam sekejap mata, cahaya merah tua, terbungkus aura emas, terus maju dan dengan cepat bergabung ke dalam embrio dunia. Buk, buk, buk. Suara yang tajam dan jelas terdengar, dan bahkan di tengah gemuruh-gemuruh di sekitarnya, samar-samar terdengar suara-suara berbeda ini, satu demi satu. Satu suara, dua suara, tiga suara terdengar jelas, kemudian seperti suara guntur musim semi, dengan amplitudo gelombang suara yang terus-menerus semakin panjang, tidak terputus dan terus-menerus. Saat ini, embrio dunia, kembali menjadi hidup, seolah menuangkan minyak ke dalam api yang berkobar. Di tengah bunyi bel yang jelas, embrio dunia, yang telah tumbuh seukuran planet, berkembang sekali lagi. Kekuatan dewa telah menyatu ke dalam embrio dunia. Sekarang saatnya untuk serius. Siaya tertawa kecil, mengulurkan dua jarinya ke arah embrio dunia, dan mengetuknya dengan lembut. Kemudian, dia menyeret potongan dunia itu saat dia terbang keluar multiverse. Sepanjang perjalanan, ruang dimensional yang mereka lewati tampak berubah menjadi kertas rapuh, tidak memberikan hambatan. Segera, Siaya tiba di hamparan lautan ruang waktu yang lebih luas. Di lautan ruang waktu yang luas, 4 multiverse biru melayang dengan damai, dikelilingi oleh titik-titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya menyerupai bintang tak berujung. Namun, tujuan Siaya bukan di sini. Setelah memindai sebentar lautan ruang waktu, Siaya terus naik, terbang menuju dimensi tingkat yang lebih tinggi. Di atas lautan ruang waktu, di pusat dimensi tertinggi, 3 dunia berdiri dengan gagah, alam waktu, alam naga, dan alam malaikat. Mereka membentuk segitiga, menjaga keseimbangan dalam kehampaan. Namun saat Siaya terus naik, keseimbangan ini ditakdirkan untuk terganggu. Di Time Realm, Time King dengan sungguh-sungguh memperhatikan dunia luar. Mavis, nanti akan ada masa yang penuh gejolak. Anda dan Bu menjaga stabilitas Time Realm. Musim, waktu, bantu pejabat surga agung dalam menstabilkan alam waktu. Dipahami, Season dan para dewa lainnya menanggapi perintah Time King secara serempak. Rambut hijau tua pejabat surga agung Mavis berkibar saat dia tersenyum tipis. Saat yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba. Ya, itu tidak mudah. Majin Buu mengangguk. Alam malaikat. Universe King berdiri di istana awan putih yang megah. Di bawahnya, 4 sosok dengan warna rambut berbeda berlutut, dan beberapa makhluk mirip malaikat berdiri dengan hormat di belakang mereka. Aku akan mempercayakan keamanan alam malaikat padamu. Universe King mengangguk sedikit, mengeluarkan misi untuk menstabilkan alam malaikat. Mohon yakinlah, Raja Alam Semesta sama. Semua ahli tingkat tinggi di alam ilahi tingkat kelima di alam malaikat memahami niat Raja Alam Semesta, dan suara mereka bergema satu demi satu, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Sementara itu, di Gunung Dewa Naga di alam naga, Dewa Naga Zalama mengumpulkan 7 Dewa Naga dan memberi pengarahan kepada mereka tentang apa yang akan terjadi. Di dimensi tertinggi, di posisi sentral yang meliputi Time Realm dan 3 dunia lainnya, Siaya muncul dengan embrio dunia di belakangnya. Setelah mengamati sekeliling dan menemukan tempat yang relatif stabil, Siaya menempatkan embrio dunia di tengahnya. Legenda mengatakan Pangu menciptakan langit dan bumi. Meskipun saya tidak perlu melakukannya secara pribadi seperti dia, klon yang dibentuk oleh kekuatan suci Dewa Super Saiyan dapat mencapai prestasi ini. Mengatur pikirannya, Siaya melihat ke arah embrio dunia, yang seperti batu kecubung dan merasa bersemangat. Baiklah, ayo mulai sekarang. Saat suara Siaya turun, embrio dunia bergetar hebat. Di dalamnya, kekuatan suci merah berangsur-angsur berubah, tampak identik dengan milik Siaya. Segera, kesadaran Siaya memasukinya, memanipulasi klon energi untuk memulai proses penciptaan langit dan bumi. Boom, boom. Klon tersebut menghantam bagian dalam embrio dunia dengan tinju, setiap benturan menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Suara gemuruh yang menggema sepertinya terdengar dari zaman kuno hingga masa depan tanpa akhir, bergema selama berabad-abad. Dengan setiap pukulan keras, energi dunia, ungu pucat yang menyelimuti pinggiran dunia semakin redup, dan retakan mengerikan muncul di angkasa, hanya untuk diperbaiki oleh kekuatan dunia dalam sekejap mata. Dalam proses penghancuran dan rekonstruksi ini, ruang di dalam embrio dunia terus meluas. Dan seiring dengan berkembangnya embrio dunia, ketenangan seluruh dimensi tertinggi pun hancur. Alam waktu, alam naga, dan alam malaikat, seperti bola air raksasa yang mengambang di lautan, naik turun. Untungnya, para ahli dari 3 dunia ini sudah lama dipersiapkan. 3 jenis energi berbeda meresap, menstabilkan 3 dunia dengan kuat. Energi dunia ungu yang berkabut menjadi setipis kabut dan perlahan menghilang. Pada saat ini, awan keberuntungan emas muncul di angkasa, dan awan emas ini mulai menyatu dengan garis ungu menyerupai naga pengembara. Mereka terjalin satu sama lain, dan warnanya berubah menjadi kuning tua. Siaya mengetahui bahwa kekuatan dunia telah mengalami transformasi, secara bertahap berkembang menjadi hukum dunia baru. Pada titik ini, embrio dunia telah resmi berevolusi menjadi dunia yang utuh. Pada saat hukum dunia lahir, klon Siaya, yang telah mengumpulkan energi ilahi Dewa Super Saiyan, tampak puas dengan dunia yang ia ciptakan. Tubuhnya roboh dengan suara keras, berubah menjadi benua yang luas dan luas.
Di saat yang sama, seluruh kesadarannya kembali ke tubuh asli Siaya. Ledakan. Sejumlah besar informasi tersebar, menyebabkan tubuh Siaya gemetar. Namun segera, dia menstabilkan dirinya, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian mengamati sekelilingnya. Dia duduk, bersila di udara, tanpa sadar tenggelam dalam latihan. Manfaat yang didapat dari penciptaan dunia tidak terbatas. Hampir setiap menit dan detik, ranah Siaya meningkat. Dengan kemajuan berkelanjutan dari wilayahnya, senyuman perlahan muncul di bibir Siaya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura misterius dan agung. Saat dia terus berlatih, gelombang riak yang dalam memancar dari tubuhnya, menyebabkan alam malaikat, alam waktu, alam naga, dan bahkan dunia yang baru terbentuk berguncang di bawah riak-riak ini. Keadaan ini berlangsung lama. Sekitar sebulan kemudian, Siaya terbangun dari kondisi pencerahannya. Pada saat ini, dia telah mencerna secara menyeluruh sejumlah besar informasi dari penciptaan dunia, dan energinya telah mencapai batasnya. Dengan suara, ding, seolah-olah batasan tertentu telah dilanggar, tubuh fisik Siaya terus menguat. Dengan setiap tarikan napas, tubuhnya menjadi lebih kuat. Pada saat ini, dunia yang sudah tercipta bereaksi, mengirimkan sejumlah besar materi kacau ke arah Siaya seolah mencoba menyenangkannya. Arus listrik berwarna ungu menari-nari di permukaan kulitnya. Siaya mengerang dengan nyaman, menarik kembali arus listrik ungu ke dalam tubuhnya. Puas, dia melihat ruang luas di kejauhan, mengepalkan tinjunya, dan merasakan kendali atas segalanya. Langkah paling kritis telah selesai. Semuanya sudah siap, tinggal terobosannya saja. Seolah mengkonfirmasi kata-kata Siaya, saat dia selesai berbicara, tekanan yang tak terbatas dan tak terbatas menyebar dari dirinya sebagai pusat. Seluruh dimensi tertinggi merasakan tekanan ini dan langsung melonjak dengan gelombang yang lebih kuat dari sebelumnya. Alam tertinggi, alam Raja Ilahi. Terobosan, ledakan. Suara gemuruh tiba-tiba bergema di dimensi tertinggi. Pada saat itu, tubuh Siaya tegak, dan mata emas gelapnya melihat masa lalu dan masa depan, memahami segalanya. Alam Raja Ilahi, juga dikenal sebagai alam tertinggi, alam abadi, alam transenden, dan alam mitologis. Bahkan di ruang superdimensi tak terbatas di luar dunia Dragon Ball, ia berada di peringkat bintang ke-11. Dengan kekuatan Siaya saat ini, dia hampir berdiri di puncak dunia tanpa batas. Dari segi intensitas energi saja, bahkan Raja Waktu dan Raja Alam Semesta pun tidak sekuat dia. Semua ini karena Siaya memiliki kekuatan dunia, dan, ditambah dengan penciptaan dunia, dia dapat menyaingi Pangu yang mistis. Tepuk-tepuk-tepuk. Serangkaian tepuk tangan bergema di kehampaan. Saat tepuk tangan terdengar, 4 sosok muncul di depan Siaya. Mereka adalah Tang Xing, Raja Waktu dari Alam Waktu, Mavis Resmi Surga Agung, Tang Xin, Raja Alam Semesta dari Alam Malaikat, dan Dewa Naga Zalama, Pencipta Alam Naga. Selamat, Siaya, atas pencapaian transendensi. Time King tersenyum, matanya yang jernih dipenuhi dengan persetujuan. Dengan kemajuan kekuatan dunia, kekuatan Anda dianggap yang terkuat di antara kami. Pernahkah Anda berpikir untuk memberi diri Anda gelar? Universe King melayang ke sisi Siaya dan berkata dengan serius. Siaya tersenyum tipis, saya sudah memikirkannya. Aku akan dipanggil, Dewa Tertinggi. Bab 933, Jalan Mitos. Dewa Yang Maha Esa. Universe King sedikit terkejut saat mendengar gelar yang diberikan Siaya pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, Dewa Tertinggi tidak seperti Kai tertinggi di dunia Fana Multiverse. Kai adalah Dewa Wilayah, makhluk ilahi yang ditugaskan dengan fungsi, mengelola dunia fana, berdasarkan hukum multiverse. Daripada menyebut mereka dewa, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa mereka adalah administrator regional, posisi dewa yang berpangkat relatif rendah. Di sisi lain, Kai tertinggi, dibandingkan dengan Kai yang lebih duniawi, telah benar-benar naik ke status dewa, dan memenuhi syarat sebagai dewa sejati bersama dengan dewa penghancur. Tapi, dewa tertinggi, yang disebutkan Siaya berbeda. Raja Alam Semesta telah menyaksikan proses Siaya menciptakan dunia baru, jadi dia tahu bahwa, Dewa Tertinggi, ini adalah Dewa Dunia dengan tingkat lebih tinggi yang mengendalikan hamparan luas alam semesta. Ya, Tuhan Yang Maha Esa. Dewa Dunia, Siaya menjelaskan, dalam suasana hati yang sangat baik. Dewa Dunia, Time King dan pejabat Great Heaven saling melirik, mata cerah mereka dipenuhi keheranan. Dewa Dunia, kali ini giliran Siaya yang tercengang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, lalu dengan bangga menyatakan, haha, Dewa Dunia terdengar lebih baik. Itu lebih mengesankan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Mulai sekarang, aku akan menjadi Dewa Dunia. Kamu benar-benar santai, kata Universe King dengan ekspresi terdiam ketika dia melihat Siaya dengan mudah mengubah gelarnya. Namun gelar tersebut memang cukup mengesankan, langsung membayangi gelarnya sendiri sebagai Raja Semesta. Dewa Dunia bisa berarti, Dewa Dunia, atau Dewa Tertinggi yang abadi, tergantung bagaimana seseorang menafsirkannya. Namun, Raja Semesta tidak mempedulikan gelar-gelar ini saat ini karena dengan kemajuan Siaya ke alam Raja Ilahi, hukum keempat telah disempurnakan, dan kondisi yang mereka simpulkan untuk keluar telah terpenuhi. Pikiran untuk bisa meninggalkan dunia ini segera menimbulkan gelombang emosi bahkan di dalam diri Universe King, yang biasanya tenang dan tenang. Jika kamu ingin menyebut dirimu, Dewa Dunia, biarlah, Universe King dan yang lainnya tidak menentang. Sejujurnya, menyebut Siaya sebagai Dewa Dunia adalah hal yang tepat.
Bagaimanapun, kemajuan Siaya ke alam Raja Ilahi bergantung pada kekuatan dunia, yang berasal dari kekuatan ruang waktu, kekuatan keteraturan, dan kekuatan keajaiban. Intinya, ia bahkan melampaui kekuatan ruang waktu. Itu adalah kekuatan sesungguhnya yang digunakan untuk membangun sebuah dunia dan mempertahankan operasinya yang stabil. Faktanya, hanya dengan kekuatan dunia saja, itu sudah cukup untuk menstabilkan seluruh dunia Dragon Ball. Pada saat ini, Raja Semesta tidak bisa tidak berspekulasi bahwa alih-alih meminta 4 jalur naik ke alam Raja Ilahi untuk meninggalkan dunia ini, sepertinya takdir sedang menunggu dewa yang kuat dengan kekuatan dunia, seperti Siaya yang muncul dan berjalan di jalan keempat. Jika dewa kuat yang menempuh jalan keempat bukanlah Siaya, atau jika Siaya tidak menguasai kekuatan dunia dan maju ke dewa tertinggi, apakah mereka masih tidak dapat meninggalkan dunia Dragon Ball? Mungkin itulah masalahnya. Raja Semesta diam-diam berspekulasi. Melihat Siaya lagi, Universe King memiliki kesadaran yang berbeda dan tidak bisa menahan nafas, merasakan emosi yang campur aduk, generasi baru benar-benar melampaui generasi lama. Dapat dikatakan bahwa Siaya adalah yang paling istimewa di antara beberapa dewa tertinggi. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan Raja Semesta yang dulunya terkuat pun tidak akan menjadi tandingannya jika mereka bertarung dengan serius. Siaya, apakah kamu menerima informasi ketika kamu menerobos tadi? Time King bertanya pada Siaya dengan ekspresi serius. Setelah mendengar pertanyaan Time King, Siaya menutup matanya dan mencari ingatannya, lalu berkata, ya, benar. Apakah ini tentang ruang super dimensi tak terbatas? Ya, Siaya mengangguk. Baru saja, dia mengingat kembali kejadian penciptaan alam semesta, memang, gelombang informasi yang tidak bisa dijelaskan muncul di benaknya. Di saat yang sama, gambaran seorang gadis berambut emas dengan penampilan seperti peri masih melekat di benaknya. Ekspresi Siaya berubah serius ketika dia mengingat dewa misterius yang pernah disebutkan oleh Raja Waktu dan yang lainnya kepadanya sebelumnya. Gadis berambut emas mungkin adalah dia yang mereka maksud. Asteris ini adalah kata ganti orang ketiga untuk makhluk ilahi. Lalu, apakah kamu sekarang tahu cara meninggalkan dunia ini? Time King bertanya, penuh dengan antisipasi. Raja alam semesta dan Dewa Naga juga memandangnya dengan serius. Siaya mengangguk, ya, saya sudah tahu. Ngomong-ngomong, dia meninggalkan pesan untukmu. Pesan untuk kita. Time King dan Universe King saling bertukar pandang, tetapi mereka tidak berani gegabah jika menyangkut dia. Apa yang dia katakan? Ekspresi Siaya menjadi agak aneh saat dia mengatur kata-katanya dan berkata, dia mengatakan namanya adalah Mavis, pengontrol asal mula semua alam ilusi. Karena kamu telah memasuki domainnya, kamu akan berada di bawah yurisdiksinya mulai sekarang. Asteris nama Mavis ini berbeda dengan nama pejabat Great Heaven. Siaya terus menyampaikan pesan yang ditinggalkan, dia. Alasan dia mengirim Time King dan yang lainnya kembali ke ruang super dimensi tak terbatas. Tujuannya ada dua, selain menghindari gangguan di alam realitas, dia juga ingin memberi Time King dan yang lainnya kesempatan untuk mendapatkan kekuatan yang sesuai dan berencana untuk membesarkan mereka. Namun siapa sangka ketika Time King dan yang lainnya memasuki era pertama dunia ini, mereka secara tidak sengaja menyatu dengan kekuatan ruang waktu dan kekuatan keteraturan era tersebut. Kekuatan ruang waktu dan kekuatan keteraturan adalah fondasi sebuah dunia. Bagi ahli biasa, mendapatkan kedua kekuatan tersebut adalah peluang besar. Namun, itu bukan untuk Time King dan yang lainnya. Mereka awalnya memasuki dunia ini hanya untuk pelatihan dan memiliki kesempatan untuk meninggalkan dunia ini. Namun karena mereka menyatu dengan kekuatan ruang waktu dan kekuatan keteraturan, meski kekuatan mereka mencapai tingkat tinggi dalam waktu singkat, mereka menjadi bagian dari dunia ini seperti Dao penggabungan. Sedikit perubahan dapat memengaruhi segalanya, dan perubahan tersebut terbatas pada dunia Dragon Ball. Rasanya seperti terjebak di dalam sangkar. Meskipun mereka dianugerahi harta yang tak terhitung jumlahnya, harga yang harus dibayar adalah tetap berada di dalam sangkar ini selama jangka waktu tertentu, hingga muncul kesempatan untuk melepaskan diri dari sangkar. Mungkin bahkan, dia tidak mengharapkan ini. Namun bagi dia, tentu saja hal itu tidak menjadi masalah. Penemuan, yang tak terhitung jumlahnya lahir dari percobaan dan kesalahan, jadi takdir terbentuk kembali, dan begitulah cara Siaya bertransmigrasi. Setelah mendengarkan Siaya, Time King dan Universe King terdiam. Setelah bertahun-tahun, mereka tidak dapat meninggalkan dunia Dragon Ball ini karena tindakan tergesa-gesa mereka di masa lalu. Ironis sekali, kata Universe King sambil tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Namanya Mavis, pengendali asal mula seluruh alam ilusi. Nama itu terdengar familiar, gumam Time King. Karena waktu yang lama, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Mavis, itu nama yang cukup terkenal, pikir Siaya dalam hati. Nama ini sepertinya adalah nama karakter dari anime atau manga tertentu. Saat pertama kali mendengar nama ini, dia merasa nama itu agak sulit dipercaya. Ruang superdimensi tak terbatas, iya. Saya sangat menantikannya, kata Dewa Naga Zalama. Dia tidak bisa memahami makna di balik percakapan Siaya dan yang lainnya, tapi dia sangat menantikan ruang superdimensi tak terbatas. Mungkin karena dia bukan seorang transmigran, Zalama tidak mendapat banyak perhatian dari dia. Ketika dia menerobos ke alam Raja Ilahi, dia tidak menerima pesan apapun dari dia. Semua informasi tentang ruang superdimensi tak terbatas dan keberadaan dia didengar dari Time King dan Universe King.
Dia sangat menantikan dunia luas di luar dunia mereka. Siaya, kapan kita harus memasuki ruang super dimensi tanpa batas? Pejabat Great Heaven bertanya dengan tenang. Mari kita tunggu sebentar lagi hingga duniaku stabil, jawab Siaya. Dunianya masih dalam tahap awal, dan masih banyak hukum yang perlu ditetapkan. Setelah energi kacau di dalam menjadi tenang, ia akan tumbuh menjadi dunia yang bahkan lebih stabil daripada alam malaikat. Kami telah menghabiskan waktu bertahun-tahun. Beberapa tahun lagi tidak akan ada bedanya, Time King, Universe King, dan yang lainnya mengangguk. Dunia Siaya sangat penting bagi stabilitas seluruh dunia. Mereka hanya bisa pergi ketika Dragon Ball World sudah benar-benar stabil. Waktu tidak penting bagi mereka, menunggu beberapa tahun lagi tidak masalah. Ngomong-ngomong, untuk merayakan kesuksesan transendensimu, mengapa tidak mengadakan turnamen dimensi atas namamu? Sebuah turnamen yang melampaui ruang dan waktu, saran Universe King sambil tersenyum. Turnamen yang melampaui ruang dan waktu. Mata Siaya berbinar. Time King dan Great Heaven Official juga memperlihatkan ekspresi tertarik. Turnamen seni bela diri. Kedengarannya bagus. Dewa Naga Zalama mengangguk setuju. Seni bela diri berkembang pesat di alam naga, yang tidak terlepas dari kekaguman Dewa Naga terhadap seni bela diri. Itu akan luar biasa. Kita masing-masing dapat menemukan peserta dan mengadakannya di dunia baru saya. Ini pasti turnamen seni bela diri besar yang mengumpulkan petarung berbakat dari seluruh dunia. Kami dapat mengirimkan undangan kepada para ahli dari alam malaikat, alam waktu, dan alam naga untuk berpartisipasi. Kita juga bisa mengundang para petarung papan atas, dewa penghancur, kai tertinggi dari berbagai alam semesta di multiverse, dan bahkan para ahli dari alam iblis. Dan, tentu saja, Zeno kecil juga harus datang untuk menonton. Mata biru tua Time King sedikit menyipit saat dia memberikan saran. Zeno kecil, Zeno, bibir Siaya membentuk senyuman. Ketakutan Zeno terhadap Time King di masa lalu seperti melihat harimau betina. Cukup lucu memikirkannya sekarang, tapi dia bisa memahaminya. Sebagai entitas yang telah melampaui multiverse, otoritas, dan hukum Zeno jelas tidak efektif melawan Time King. Di hadapan Time King, bukankah Zeno seperti anak kecil biasa? Anak nakal yang tidak berperilaku harusnya memang didisiplinkan. Turnamen dimensi, Raja Waktu dan saya telah memikirkan ide ini sejak lama, tetapi tidak pernah terwujud, jelas Universe King sambil tersenyum. Dia mengangguk ke arah Time King dan Great Heaven Official, lalu menatap Siaya. Tapi Siaya, duniamu baru saja terbentuk, dan tidak cocok untuk gangguan energi berskala besar. Jadi bagaimana kalau mengadakan turnamen di alam malaikat? Kita bisa menciptakan dunia terpisah di atas benua alam malaikat. Tentu, alam nagaku akan berpartisipasi. Alam waktu juga. Kalau begitu, bagaimana kalau pejabat Great Heaven menjadi wasit dan penyelenggara turnamen ini? Time King melamar sambil tersenyum. Tentu, tidak masalah. Karena semua orang setuju, maka saya akan dengan senang hati menerimanya. Pejabat Great Heaven mengangguk sedikit dan tersenyum pada yang lain. Selanjutnya mereka mendiskusikan aturan turnamen, lalu pejabat agung surga membuat tugas khusus. Raja alam semesta, Raja Waktu, dan Dewa Naga bertanggung jawab untuk memilih ahli dari alam malaikat, alam waktu, dan alam naga. Sedangkan untuk multiverse, pejabat Great Heaven memandang Siaya. Siaya, sebagai dewa dunia, tanggung jawab multiverse akan diberikan kepadamu sampai dunia barumu terbentuk. Pejabat Great Heaven memandang Siaya dengan senyum anggun, memancarkan aura keanggunan dan kesederhanaan. Siaya tersenyum dan menjawab, saya dengan senang hati akan mengambil tanggung jawab itu dan mewakili multiverse untuk saat ini. Kalau begitu, sudah beres. Turnamen dimensi akan berlangsung 3 bulan dari sekarang. Dengan beberapa kata santai dari mereka, sebuah turnamen besar yang melibatkan berbagai dimensi dan dunia telah diputuskan. Kemudian mereka berlima kembali ke dunianya masing-masing untuk mempersiapkan turnamen yang akan datang. Multiverse, Istana Zeno. Saat Siaya muncul di Istana Zeno, Zeno sedang bosan, bermain kelereng, dengan pengawalnya. Saat melihat Siaya tiba-tiba muncul, para pengawal menjadi khawatir seolah menghadapi musuh yang kuat. Hei, aku mengenalimu. Kamu adalah Siaya, kan? Zeno menatap Siaya, penasaran dengan pengunjung tak terduga ini. Siaya tersenyum dan menunjuk ke arah Zeno. Kemudian, gelombang energi kekuatan dunia disalurkan, dengan cepat membangunkan imam besar yang tertidur. Hei, imam besar bangun, hebat. Zeno bertepuk tangan dengan gembira, melompat dari singgasana, dan berlari menuju Siaya, berputar mengelilinginya, melihat ke kiri dan ke kanan, dan berputar beberapa kali. Hei, bagaimana kamu melakukannya? Hanya lambaian tanganmu, dan imam besar terbangun. Itu luar biasa. Kedua pengawal di samping Zeno terkejut dengan kelakuan sembrononya. Mereka langsung muncul di samping Zeno dan dengan tegas melindunginya. Siaya melambaikan tangannya dengan lembut, menciptakan hembusan angin yang mendorong kedua pengawal itu menjauh. Kemudian, dia dengan santai mendekati Zeno, mengulurkan tangan, dan menepuk kepalanya. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Zeno kecil, sama seperti Time King. Raja Waktu, Zeno kecil. Zeno menjadi bingung, namun matanya langsung melebar saat Siaya menyebut Raja Waktu. Kedua pengawal itu, menyaksikan tindakan Siaya, berkeringat dingin. Mereka memandang imam besar yang kini telah terbangun, yang tidak menghentikan tindakan Siaya, dengan ekspresi bingung.
Imam besar, 3 bulan dari sekarang, akan ada turnamen dimensi besar yang diadakan di alam malaikat. Silakan kumpulkan kandidat yang cocok dari multiverse. Turnamen dimensi. Imam besar yang baru terbangun mengulangi kata-kata Siaya dengan kebingungan. Pada saat itu, sekelompok cahaya melintasi dimensi dan melesat dari alam malaikat. Pikiran imam besar dibanjiri dengan informasi yang dikirimkan oleh Universe King. Ekspresi imam besar berubah, jelas terkejut dengan informasi yang dikirimkan oleh Universe King. Siaya, Dewa Dunia, mata imam besar dipenuhi keheranan, dan ketika dia menoleh untuk melihat tempat di mana Siaya baru saja berada, tidak ada lagi jejak dirinya. Di multiverse lainnya, Siaya mengunjungi masing-masing multiverse. Dia memilih Trunks sebagai peserta dari Trunks World dan memilih Kalote dan Dal sebagai peserta dari dunia yang mirip dengan dunia karya aslinya. Asterisk Goku dan Vegeta. Alam Semesta 5, Alam Dewa Penghancur. Sosok Siaya muncul. Kakarot, Vegeta, sebentar lagi akan ada turnamen yang intens. Sudah waktunya bagi Anda untuk menunjukkan keahlian Anda. Alam Naga. Dewa Naga Zalama secara pribadi mengundang para ahli dari dunia fana Alam Naga. Bintang 1, pergi dan bawa 2 Super Saiyan yang sedang berlatih di Alam Naga. Saya yakin nama mereka adalah Goku dan Vegeta. Seberapa kuat mereka? Dewa Naga Bintang 1 dengan hormat menjawab, Guru, kedua Super Saiyan itu telah berlatih di Alam Naga selama lebih dari 20 tahun dan telah mencapai apa yang mereka sebut Super Saiyan 6. Mereka dapat dianggap memiliki kekuatan pada tingkat keempat dari alam ilahi. Dunia. Mereka adalah talenta yang langka. Biarkan mereka memiliki 2 slot. Selanjutnya, individu-individu kuat dari berbagai dimensi berkumpul di alam malaikat. Itu adalah turnamen warna yang melibatkan semua garis waktu dan dimensi. Saat setiap ahli memasuki alam malaikat, rasanya seolah-olah mereka memasuki taman yang indah, perspektif mereka tiba-tiba meluas. Ketika Goku dan Vegeta dari garis waktu dan dimensi berbeda berkumpul, pemandangannya tidak terbayangkan. Karena banyaknya peserta, turnamen dimensi berlangsung selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, turnamen dimensi yang intens akhirnya berakhir. Sesuai aturan, seluruh peserta dari garis waktu dan dimensi berbeda harus kembali ke dunianya masing-masing. Namun, pengalaman dan pertemuan mereka di alam malaikat terus memotivasi mereka. Goku dan Vegeta menjadi lebih rajin dalam latihan mereka. Goku, jangan habiskan seluruh waktumu untuk berlatih. Luangkan waktu untuk bersantai. Ngomong-ngomong, dalam beberapa hari, Bula akan mewarisi posisi biru sama. Anda juga harus menghadiri upacara penting seperti itu. Baiklah, Goku, kudengar Vegeta melakukan perjalanan keliling alam semesta bersama saudara perempuannya, mengenang pengalaman mereka ketika mereka masih muda. Setelah upacara, kenapa kita tidak jalan-jalan juga? Kita belum menjelajahi alam semesta dengan baik. Boleh juga, kami akan pergi bersama sebagai satu keluarga. Oke, waktu berlalu dengan cepat. 600 tahun berlalu tanpa disadari dalam sekejap mata. Dalam 600 tahun ini, dunia yang diciptakan oleh Siaya telah berkembang sepenuhnya dan dia menamainya, Alam Dewa. 600 tahun adalah waktu yang lama, cukup untuk membuat segala sesuatu dan semua orang tidak dapat dikenali. Kekuatan waktu adalah yang paling kejam, hanya dewa sejati yang bisa menahan erosinya. Saat ini, bangsa Saiyan di planet Hongshan telah melewati banyak generasi, namun ras Saiyan tetap kuat dan makmur. Mengingat 600 tahun yang berlalu dengan cepat, Siaya merasa emosional. Orang-orang yang dia kenal telah menua dan meninggal dunia. Bahkan Adri dan yang lainnya, meskipun telah mengonsumsi air mancur awet muda, tidak dapat menahan perjalanan waktu yang tanpa ampun dan telah menua lebih dari 100 tahun yang lalu. Namun, di dunia Dragon Ball, perbedaan antara dunia bawah dan dunia kehidupan hanyalah penambahan lingkaran cahaya. Hal ini jelas tidak masuk akal. Dengan begitu banyak individu yang sangat kuat berkumpul di dunia bawah, hal itu pasti menyebabkan ketidakseimbangan antara dunia bawah dan dunia orang hidup, yang semakin membebani dunia bawah. Jadi, ketika dunia Siaya berkembang, semua kenalannya dibangkitkan dan dipindahkan ke alam dewa baru olehnya. Goku, Vegeta, Bulma, Celana Ketat, Krillin, Yamcha, Tien Shinhan. Adri, Rebecca, Brook, Paladi, Alice, Lise, wajah-wajah familiar ini telah memulihkan masa muda mereka dan sekarang tinggal di alam dewa. Selain mereka, individu-individu kuat dari berbagai tempat di alam semesta dipilih dengan cermat dan dipindahkan ke alam dewa. Mungkin ada takdir yang telah ditentukan, dan alam dewa, Siaya menjadi tempat yang sempurna untuk kelangsungan hidup banyak individu kuat di dunia Dragon Ball. Setiap orang di sini memiliki status dewa dan menikmati umur panjang. Ini adalah dunia baru dan dinamis, membuka perjalanan baru dalam hidup mereka. Tentu saja, jika mereka meninggal lagi di alam dewa, mereka akan bereinkarnasi ke alam fana multiverse. Siklus ini berfungsi sebagai hadiah bagi para pejuang dan memberi mereka akhir yang sempurna. Adapun apakah mereka bisa naik sekali lagi di masa depan atau menciptakan legenda baru, itu tergantung pada peluang mereka. Untuk menyempurnakan mekanisme reinkarnasi ini, Siaya menghabiskan ratusan tahun untuk mengungkap hukum berbagai alam. Di alam fana, legenda, jalan mitos, lahir. Pada hari ini, di puncak dunia bola naga, Siaya mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Waktu, Raja Alam Semesta, dan yang lainnya, menyaksikan mereka meninggalkan dunia ini. Siaya,
Ini komunikator yang kubuat. Gunakan itu untuk tetap berhubungan dengan kita setelah kita berada di ruang superdimensi tak terbatas, kata Time King sambil mengangkat komunikator berbentuk bintang. Perjalanan kita akan segera dimulai. Hati-hati di jalan. Semoga perjalananmu aman. Siaya bergumam, menyaksikan Raja Waktu, Raja Alam Semesta, Pejabat Langit Agung, Majin Buu, dan Dewa Naga Salama menghilang. Kembali ke rumah mereka di alam dewa, Siling dan Miers sedang duduk dengan tenang di sofa. Android 18 dan peluncuran sedang sibuk di dapur. Ketika mereka melihat Siaya kembali, semua orang tersenyum. Siaya, kapan kita juga akan pergi ke dunia lain seperti Time King dan yang lainnya? Siling bersandar pada Siaya, mencari tempat yang nyaman. Mencium aroma yang menyenangkan, Siaya berkata, dalam beberapa tahun lagi. Apakah Siang, Caulifla, dan lainnya masih berkeliaran di luar? Mereka tidak akan pernah bisa duduk diam. Siaya mendengus, saat itu mereka tidak ingin mengambil alih planet Hongshan. Jika bukan karena bakat luar biasa di antara keturunan Sili, planet Hongshan sudah lama menjadi biasa. Caulifla telah menyesatkan Siang. Petik 2, Siling dan yang lainnya tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa lagi. 200 tahun kemudian, Siaya akhirnya memutuskan untuk pergi. Dia sekali lagi membuka pintu gerbang ke dunia luar. Melihat kembali dunia di belakangnya, senyuman muncul di wajahnya. Kemudian, bersama Siling, Miers, Android 18, dan yang lainnya, dia mengambil langkah maju dan melewati portal menuju ruang superdimensi tak terbatas. Saat pintu gerbang menuju ruang superdimensi tak terbatas akan ditutup, seberkas cahaya menerobos langit dan mereka mendengar teriakan nyaring Mei Fei, tunggu aku. Aku ingin pergi juga. Saya sudah mengundurkan diri dari posisi Dewa Penghancur. Kemudian, dia juga terjun ke portal penutup. Tamat. Bab 934, Epilog. Di wilayah utara yang dingin, kepingan salju besar melayang di langit, menyelimuti pegunungan dan sungai yang megah dalam lanskap putih yang luas. Ini adalah wilayah utara Kekaisaran, tempat yang tertutup es dan salju sepanjang tahun. Pada hari ini, angin dingin bertiup dari ujung utara seperti biasanya, dan di dalam hutan yang membeku, yang terdengar hanyalah suara angin yang bersiul. Hewan-hewan yang dapat bertahan hidup dalam kondisi yang keras mencari perlindungan dari badai salju. Kepingan salju terus berjatuhan, namun tiba-tiba, suara gemuruh bergema di langit. Jika itu adalah guntur musim dingin, maka guntur ini jelas terlalu keras, dan setelah suara keras itu, retakan ungu yang menakutkan muncul secara aneh di langit, sebuah bola besar meledak dari celah tersebut dan langsung menuju ke puncak gunung. Jika ada orang di bawah saat ini, mereka pasti akan ketakutan dengan pemandangan aneh ini. Setelah beberapa detik, tanah berguncang hebat, semburan panas melanda, dan salju serta es dalam jarak puluhan kilometer langsung menguap. Siaya, kita di mana dan kenapa dingin sekali? Leher Siling menciut dan dia menggosok lengannya dengan tangannya. Ini adalah pertama kalinya mereka bertualang ke ruang superdimensi tak terbatas, dan setelah masuk, mereka menyadari bahwa ruang superdimensi tak terbatas memang luas. Namun, angin berbintang di sana sangat kuat, sehingga mereka tidak punya pilihan selain mencari gugus cahaya, yang relatif kecil, di dekatnya untuk berlindung dari angin. Dan kumpulan cahaya itu adalah dunia tempat mereka berada saat ini. Siaya melihat sekeliling dan menemukan bahwa selain area yang hancur karena kedatangan mereka, segala sesuatu di sekitarnya adalah hamparan putih yang luas, menandakan bahwa itu adalah wilayah kutub yang terpencil. Ada aura khusus di udara, menandakan bahwa dunia ini bukanlah dunia tingkat rendah biasa. Faktanya, di ruang superdimensi tak terbatas, lebih dari separuh dunia adalah dunia biasa tanpa ada yang memiliki kekuatan pertempuran. Dunia biasa ini bervariasi dari peradaban teknologi hingga peradaban modern, dan bahkan, dunia kuno, klasik. Itu semua merupakan wujud dunia fiksi yang lahir dari berbagai karya film dan televisi. Secara relatif, dunia tingkat menengah dan dunia tingkat tinggi relatif jarang, dan sebagian besar terdapat dunia tingkat rendah pada tingkat tertentu. Dunia bintang 11 yang sangat besar seperti Dragon Ball World sangatlah langka. Ayo pergi, jelajahi dunia ini, kata Siaya, lalu dia terbang ke udara, dengan pegunungan dan sungai di bawahnya mulai terlihat. Di mana-mana ada hamparan putih luas, terbentang ribuan mil, semuanya tertutup warna putih. Hei, lihat, sepertinya ada orang di depan. Miers tiba-tiba menunjuk tidak jauh dari sana, di mana sebuah titik coklat kecil menonjol di tengah putihnya luas. Ayo pergi dan lihat. Begitu kata-kata itu keluar, kelompok itu melintas dan muncul di depan titik kecil. Saat mereka mendekat, mereka menemukan ada seseorang tergeletak di tanah putih bersalju. Orang itu memiliki rambut panjang berwarna biru es yang mencapai pinggangnya. Mereka diikatkan pita di kepala mereka, dan rambut mereka diikat menjadi satu dengan ikat rambut di ujungnya. Pipi tembus pandang mereka terlihat, begitu pula lutut dan separuh betis mereka. Di hari yang dingin seperti itu, orang tersebut hanya mengenakan pakaian longgar seperti jubah. Ayah, gadis ini sangat kecil. Mei Fei berteriak keras. Sebagai seorang gadis yang tinggi dan langsing, mau tak mau dia merasa bahwa gadis muda di depannya, yang baru berusia sekitar 11 atau 12 tahun, tampak sangat kecil. Siaya kembali menatap putrinya. Awalnya, dia tidak bermaksud mengajak Mei Fei dalam petualangan ini, tapi Mei Fei mengikutinya sendirian. Dia tidak bisa mengusirnya begitu saja, jadi dia tidak punya pilihan selain membawa serta ini.
Mei Fei sama sekali tidak menyadari bahwa dia dianggap ikut serta oleh ayahnya. Dia menatap gadis kecil yang tergeletak di tanah es dan bersalju dengan rasa ingin tahu. Gadis kecil itu memiliki wajah yang cantik dan sangat imut. Dia mengenakan jubah longgar di bagian atas tubuhnya, celana pendek hitam dan sepasang sepatu tinggi berlapis kapas putih. Gadis itu sedang menyeret tali rami, yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui di tangannya. Pada saat ini, salah satu ujung tali dipegang di tangan gadis kecil itu, sementara ujung lainnya terulur, menyeret monster besar berwarna coklat. Monster besar itu sudah pingsan, atau lebih tepatnya, sudah mati. Titik kecil yang dilihat Xiaya dan yang lainnya sebelumnya adalah tubuh monster ini. Sungguh aneh, seorang gadis kecil terbaring tak sadarkan diri di tempat yang dingin dan bersalju ini, memegangi monster mati. Xiaya bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah gadis kecil ini memiliki atribut yang sama seperti Goku ketika dia masih muda? Xiaya, cukup bicara. Ayo selamatkan gadis kecil ini dan bawa dia kembali. Kalau tidak, dia akan mati kedinginan di sini. Oke, setelah mengatakan itu, Xiaya melambaikan tangannya, dan pisauki memotong tali di tangan gadis itu. Dia kemudian berjalan ke depan dan menggendong gadis kecil itu. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu. Selama 8 tahun ini, kerajaan dengan sejarah yang panjang sepertinya mulai menunjukkan tanda-tanda berakhirnya sebuah dinasti. Dengan pembusukan yang terus-menerus terjadi, kesenjangan antara kelas atas dan masyarakat biasa semakin besar. Pemberontakan meletus di seluruh negeri, perlahan-lahan memperoleh momentum seperti kebakaran hutan. Mata pencaharian masyarakat memburuk, dan rasa kebencian semakin meningkat. Tampaknya seluruh wilayah kekaisaran sedang menghadapi kesulitan. Namun, semua itu diabaikan oleh para petinggi. Sebaliknya, mereka fokus pada kampanye militer, tanpa henti menekan pemberontakan di mana-mana, dan mengumpulkan sumber daya untuk kepentingan elit kekaisaran. Di jalan menuju utara kekaisaran, pasukan besar yang terdiri dari 50.000 tentara mengawal perbekalan ke medan perang utara. Di sana, invasi negara asing semakin sering terjadi. Menurut laporan garis depan, puluhan kota perbatasan telah dibantai oleh negara asing tersebut. Dentang, suara roda berputar bergema. Di garis depan prosesi yang tampaknya tak ada habisnya ini, seorang wanita mengenakan pakaian militer putih duduk dengan bangga di atas kuda berwarna merah tua. Rambut panjangnya yang berwarna biru es berkibar tertiup angin, menonjolkan sosok tinggi dan postur anggunnya, memancarkan aura arogansi. Di belakangnya, 3 prajurit mengikuti. Hati yang ditunggangi kudanya yang tinggi dan agung terdiam. Pria parubaya dengan rambut abu-abu keperakan ini memiliki wajah tampan dan aura kecanggihan. Tatapannya menyapu jenderal perempuan di depannya, sejenak terpikat oleh sosoknya yang anggun dan memikat, sebelum segera beralih ke kekaguman dan kerinduan. Namun di sisinya, Loli, lucu dengan rambut oranye tidak tahan lagi dengan kesepian. Dia cemberut dan menoleh ke temannya di sampingnya. Daidara, bukankah Yang Mulia mengirim kami untuk menaklukkan suku-suku asing di utara? Mengapa Lady Esdit membawa kita ke arah yang berlawanan, malah menuju ke timur? Kudengar ada banyak makhluk berbahaya berkumpul di depan. Daidara, pria kekar dengan perawakan tinggi, tertawa terbahak-bahak mendengar pertanyaannya. Ia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu rampingnya. Apa masalahnya? Lady Esdit membawa kita ke arah ini karena suatu alasan. Selama kita bisa melawan lawan yang kuat, tidak peduli apakah mereka suku asing di utara atau makhluk berbahaya. Nyau yang ditepuk Daidara nyaris terjatuh dari kuda yang tinggi dan gagah itu. Dia mengertakkan gigi karena ketidakpuasan dan berkata, Daidara, jangan gunakan terlalu banyak tenaga. Mendengar hal itu, Daidara melirik lengan dan kaki ramping Nyau. Nyau berwajah halus dan cantik, mengenakan jubah gadis cantik. Daidara menyeringai dan berkata, Nyau, kamu pemuda yang baik. Kenapa kamu selalu berdandan begitu mencolok? Orang yang tidak mengenalmu mungkin mengira kamu adalah gadis kecil yang cantik. Saya suka itu. Nyau berkata dengan gembira. Tidakkah menurutmu binatang kecil dan gadis cantik bisa menjadi koleksi terbaik? Dia mencubit pakaiannya dan melanjutkan, saya menghabiskan banyak uang untuk membuat pakaian ini dibuat khusus oleh pemilik toko. Nyau hebat dalam banyak hal, tapi kebiasaan anehmu mengoleksi wajah perempuan mungkin akan membuatmu mendapat masalah suatu hari nanti, sela Liver sambil menoleh dengan tatapannya. Oh ayolah, dengan reputasi kami sebagai 3 binatang, siapa yang berani menimbulkan masalah bagi kami? Nyau mengangkat bahu acuh tak acuh. Tetapi saya mendengar bahwa Anda ditangkap dan didisiplinkan bulan lalu karena ini. Aku ingin tahu apakah pihak lain itu laki-laki dan apakah mereka, Daidara memasang ekspresi sugestif. Mendengar hal itu, amarah Nyau berkobar, Daidara, katakan lagi kalau berani, dan aku akan membedahmu. Cukup, kalian bertiga, tenanglah. Esdit berbalik dan berbicara kepada bawahannya. Saat Ratu berbicara, Liver, Daidara, dan Nyau langsung terdiam. Setelah beberapa saat, Daidara berbicara, lihat, kamu telah membuat Lady Esdit marah. Merasa bersalah, Nyau bergumam pada dirinya sendiri, saya hanya meminta perempuan-perempuan itu kembali dan membantu saya membuat topeng. Siapa sangka hal itu akan menarik perhatian pembuat onar itu. Tapi pembuat onar itu sangat cantik. Akan sangat bagus jika dia bisa bekerja sama dengan saya dalam membuat topeng. Saat suara langkah kaki bergema, rombongan sampai di kaki gunung yang tinggi ketika hari sudah menjelang malam. Siapkan kemah di sini, kalian semua.
Hati, Daidara, dan Nyao, kalian bertanggung jawab menjaga tentara. Saya memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan dan perlu bertindak sendiri. Besok pagi, kita akan berbaris ke utara bersama-sama. Dengan itu, Esdit, sendirian di tengah tatapan takjub semua orang, terus menunggangi kudanya menyusuri jalan kecil dan memasuki hutan pegunungan. Tak lama kemudian, Esdit tiba di sebuah kastil kuno. Kastil ini terletak di tengah lereng gunung, dengan ruang terbuka luas di depannya, setara dengan ratusan lapangan sepak bola, dikelilingi pagar kayu. Dari sudut pandang, pemandangan itu mengingatkan pada tempat tinggal abadi, memberikan pemandangan panorama segala sesuatu di bawah. Esdit berdiri diam di depan halaman yang familiar ini sejenak, lalu menghunus pedang panjang dari pinggangnya. Menghentakkan kakinya dengan kuat, dia dengan sigap menyerang seorang wanita berambut biru di halaman. Wanita itu dengan santai menyapu tanah ketika dia tiba-tiba menyadari seorang wanita jangkung bergegas ke arahnya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menjatuhkan sapu di tangannya dan mengangkat telapak tangannya ke udara. Dengan suara keras, pedang Esdit terlempar. Kemudian, dia melompat tinggi ke udara, dan dengan ayunan kakinya yang kuat, dia menjatuhkannya. Ya ampun, Esdit, kamu menjadi begitu galak setelah pergi selama beberapa tahun. Kamu benar-benar menyerangku. Laun yang berambut biru tersenyum sambil melihat ke arah Esdit yang mengenakan seragam militer putih. Dengan sentuhan ringan, dia menepis kaki Esdit ke samping. Saat gadis kecil ini pergi, sosoknya sudah cukup mengesankan, namun kini dia memiliki aura seorang ratu. Esdit terpaksa berlutut, menyebabkan gelombang kejut melingkar di tanah. Setelah beberapa saat, Esdit berjalan tanpa ekspresi untuk mengambil pedangnya dari halaman, menyarungkannya, dan mendekati Laun, memperlihatkan senyuman hangat. Sister Laun, kamu sekuat sebelumnya. Setelah bertahun-tahun, Esdit masih belum sepenuhnya memahami kekuatan Laun yang sebenarnya. Suara benturan keras disusul dengan teriakan kaget. Peluncuran dan Esdit berbalik dan menemukan Mei Fei sedang mengangkat, gadis, berambut oranye berusia 13 atau 14 tahun dari rumput. Nyao meronta dan menendang, namun ia tidak bisa melepaskan diri dari genggaman Mei Fei. Penyesalan membanjiri dirinya sekarang karena penasaran, dia mengikuti Esdit ke sini dan secara tak terduga bertemu dengan seorang wanita yang dengan mudah mengalahkan ratu. Tapi dia tidak pernah menyangka musuh bebuyutannya juga ada di sini. Mengingat kenangan, didisiplin, dengan keras sebulan lalu, Nyao merasa ingin menangis dan wajahnya menjadi pucat. Mei Fei, biarkan dia pergi. Dia adalah bawahanku. Esdit dengan cepat angkat bicara. Oh, Mei Fei memandang Nyao dengan senyuman yang sebenarnya bukan senyuman dan melepaskannya. Esdit, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kan? Terakhir kali ketika dia pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menemukannya, Esdit kebetulan sedang keluar kota untuk urusan resmi. Mei Fei, yang bosan dan menganggur, memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap Nyao dan berdebat dengannya. Ya, sudah lebih dari 3 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, kata Esdit sambil tersenyum. Dia sedikit lebih tinggi dari Mei Fei, akhirnya merasakan pencapaian berdiri di depannya. Ngomong-ngomong, kali ini kamu kembali dengan pasukan yang besar. Apakah Anda bersiap untuk berbaris ke utara? Saya mendengar situasi dengan suku-suku utara semakin intens. Esdit mengangguk, berkata, Kekaisaran mengirim saya untuk menekan perang di utara. Saya membawa 50.000 pasukan. Sejak saya lewat di sini, saya datang untuk melihatnya. Mei Fei mengangguk dan berjalan mengelilingi Esdit, menatapnya dengan curiga. Saya merasa Anda punya motif lain. Sudah kuduga, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Esdit tersenyum, rona kemerahan terlihat di wajahnya, dan sikap ratunya menunjukkan sedikit rasa malu. Juga, aku berusia 20 tahun, dan orang-orang di ibu kota mengatakan bahwa gadis seusia ini harus mencari suami. Kemudian, Mei Fei mengangkat alisnya, masih bingung. Saya juga menyadari bahwa saya memang sudah cukup umur untuk mencari suami. Tapi untuk menjadi suami Esditku, dia tidak hanya harus memiliki kemampuan luar biasa tapi juga lebih kuat dariku. Hanya pria yang bisa menaklukkanku yang layak menjadi suamiku. Setelah banyak pertimbangan, saya hanya bisa datang ke sini. Apa? Mei Fei benar-benar terkejut dengan pemikiran Esdit. Ide ini berbahaya. Dia menganggap Esdit sebagai adik perempuan yang baik, seorang adik perempuan, tapi sekarang dia ingin menjadi ibu tirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mei Fei, kamu harus membantuku. Selain ayahmu, aku tidak bisa memikirkan pria lain. Kekuatan si ayah membuat Esdit terpesona, kekuatan yang telah terpatri dalam hatinya sejak kecil. Meskipun mengetahui bahwa si ayah jauh lebih tua darinya dan ayah dari teman baiknya Mei Fei, dengan kepribadian Esdit yang maokistis dan berani, dia bertekad untuk menjadikannya suaminya. Memikirkan memiliki suami yang begitu kuat saja sudah membuatnya gembira. Tidak, ini tidak mungkin. Mei Fei menggelengkan kepalanya seperti genderang. Apakah itu benar-benar tidak mungkin? Kekecewaan melintas di wajah Esdit saat dia melirik ke arah Nyao yang sudah lama tercengang di sampingnya. Dia menyeringai dan berkata, jika kamu setuju membantuku, bagaimana kalau aku memberimu Nyao? Meskipun anak ini memiliki beberapa kebiasaan buruk, dengan bimbingan yang tepat, ia memiliki masa depan yang menjanjikan. Mustahil, Nyao berteriak dalam hati. Sudah cukup buruk bahwa Yang Mulia sangat ingin menjual dirinya sendiri, tetapi mengapa hal itu harus melibatkan dia? Kekuatan pertempuran Esdit telah mencapai sekitar 300.
Jika dia melepaskan apa yang disebut Teigu di dunia ini, dia tidak akan ada bandingannya di dunia ini. Di dalam kastil kuno, Xiaya duduk berhadapan dengan Siling, Miers, dan Android 18. Mereka tidak menyangka gadis kecil yang mereka selamatkan bertahun-tahun lalu memiliki potensi sebesar itu. Dia tidak diragukan lagi adalah karakter di level protagonis di dunia ini. Tetapi ratu kita tampaknya memiliki beberapa kelemahan kepribadian. Tindakannya terlalu ekstrim, Xiaya mengerutkan kening dan berkata. Dalam ingatannya, Esdit, Ratu Akame ga Kill, tidak bersalah ketika dia masih kecil. Kemudian, di bawah pola pikir, yang kuat hidup dan yang lemah mati, dia secara bertahap mengembangkan kepribadian ratu yang sadis. Pada akhirnya, karena pandangan cintanya yang menyimpang, Esdit bertarung sampai mati setelah sang tokoh utama, Tatsumi, meninggal. Orang-orang seperti ini sungguh tragis. Sekarang, mari fokus menyelesaikan situasi saat ini, kata Siling sambil tersenyum tipis, pandangannya tertuju pada Xiaya. Xiaya menggelengkan kepalanya dengan masam, tidak yakin bagaimana harus merespons. Ah, laki-laki, begitu mereka menjadi luar biasa, perempuan selalu berlomba-lomba untuk bergegas melemparkan diri ke arah mereka. Merepotkan sekali. Keesokan harinya, Esdit mengucapkan selamat tinggal pada Nyao pagi-pagi sekali. Meskipun dia tidak senang karena tidak memenuhi keinginannya yang telah lama dia dambakan, menangani invasi suku utara lebih diutamakan. Jadi, dengan tekad seorang ratu yang tidak puas, dia melampiaskan kemarahannya pada ras asing tersebut. Sebulan kemudian, Perang Utara berakhir. Esdit, salah satu dari 2 jenderal kekaisaran dan satu-satunya jenderal wanita, memimpin pasukannya dan mendorong garis depan langsung ke wilayah suku asing. Saat berita tentang kemenangan Esdit sampai kepada mereka, Xiaya juga menerima komunikasi dari Raja Waktu, Tang Xing. Ini pesan dari Raja Waktu. Apa yang mereka katakan? Siling bertanya. Xiaya tersenyum dan berkata, dia dan Raja Alam Semesta beruntung. Mereka baru saja menemukan superkluster dunia yang sangat besar, dunia super bintang 12. Itu disebut alam segudang. Segudang alam. Siling tersentak, terkesan dengan nama itu. Nah, bagaimana skala dunia itu, dan berapa banyak ahli di sana? Miers dan Android 18 sangat tertarik. Ada banyak ahli, dan beberapa pembangkit tenaga listrik bintang 11. Xiaya mengatur pikirannya dan menyampaikan penemuan yang dibuat oleh Raja Waktu dan lainnya. Myriad Realm sangat luas. Menurut temuan mereka, di dalamnya terdapat 3.000 dunia besar, miliaran dunia kecil, dan dunia perantara, masing-masing dunia saling berhubungan secara samar-samar. Itu adalah dunia yang beberapa kali lebih besar dari dunia Dragon Ball. Ada beberapa pembangkit tenaga listrik bintang 11, seperti Time King. Pada saat Xiaya menerima pesan dari Raja Waktu, mereka dikepung oleh para ahli top dari 3.000 dunia besar. Dewa Naga dan Majin Buu telah terluka, dan situasinya sangat buruk. Xiaya melihat sekeliling dan berkata pada Siling, Miers, dan Android 18, ayo pergi. Mereka dalam masalah, dan kita harus segera pergi. Siling, Miers, dan Android 18 berdiri satu demi satu. Xiaya tersenyum, memberi isyarat, dan membuka pintu gerbang ke dunia lain. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.